Halo semua, di video kali ini kami akan membahas mengenai mentorship atau biasa kita kenal dengan mentoring. Berikut adalah anggota yang ikut berpartisipasi dalam menyusun materi kali ini. Baik, kita mulai ke pembahasan pertama yaitu definisi mentorship. Mentorship adalah proses pembelajaran di mana mentor mampu membuat mentee atau peserta mentorship tidak bergantung pada sesuatu dan mandiri melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang diharapkan terjadi yaitu mengalami sendiri dan menemukan sendiri fenomena praktek keperawatan di mana hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, harga diri, dan kesadaran diri yang merupakan fundamental dalam penyelesaian masalah. Nah, seorang mentor biasanya adalah seorang yang lebih tua dan selalu lebih berpengalaman yang membantu dan memandu pengembangan individu yang lain. Bimbingan seorang mentor itu tidak dilaksanakan karena adanya maksud untuk keuntungan pribadi, dan secara individu itu kegiatan mentoring tidak hanya fokus pada bagaimana memberi nasihat, tapi juga pada kemauan mendengarkan nasihat. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan mentoring. Yang pertama, menghubungkan individu yang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman dengan seseorang yang belum mendapatkan pengetahuan atau pengalaman yang sama. Mentoring telah berkembang untuk merangkul berbagai kegiatan. Nah, tujuan selanjutnya mendukung dan mendorong orang untuk mengelola pembelajaran mereka sendiri agar dapat memaksimalkan potensi, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kinerja, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dalam melakukan sebuah program mentoring tentu memiliki manfaat, baik bagi seorang mentor maupun seorang mentee. Nah, manfaat bagi seorang mentor itu sendiri yaitu dapat memperluas keterampilan dan pengetahuan, membantu menemukan kembali prinsip-prinsip dan praktek-praktek dasar dalam organisasi, mengembangkan keterampilan diri dalam seorang mentor dalam memberikan pengajaran, konseling, dan kemampuan mendengarkan, memperluas jaringan kerja profesional dan personal, meningkatkan kemampuan mentor dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, bagi seorang mentee juga memiliki sebuah manfaat dari program mentoring itu sendiri, yaitu sebagai pengembangan pendekatan seumur hidup untuk belajar mandiri, meningkatkan penerimaan untuk kompetensi manajerial, meningkatkan kapasitas untuk membuat kemampuan belajar mengaplikasikan dengan konteks organisasi, meningkatkan kemampuan sebagai sumber ide dan praktek dari pandangan organisasi, meningkatkan mawas diri, otonomi, dan percaya diri bagi seorang individu atau seorang mentee. Tipe mentoring. Tipe mentoring dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan struktur dan berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya. Untuk tipe mentoring berdasarkan struktur, tipe mentoring dapat dibedakan pula menjadi dua kembali. Yang pertama, formal mentoring, yang mana mentoring ini lebih berorientasi pada tujuan yang dibangun oleh organisasi, berfokus pada tujuan psikososial yang digunakan oleh organisasi untuk menjaga standar, seperti orientasi pegawai baru dan peningkatan karir. Adapun informal mentoring merupakan mentoring yang dilakukan secara spontan dengan rentang waktu sesuai dengan kebutuhan mentee dan tidak memerlukan persiapan untuk proses mentoring, tidak memerlukan kontrak secara formal, dan tidak sesuai dengan tujuan organisasi. Biasanya terjadi secara sukarela dan hubungan yang terbentuk berdasarkan rasa percaya antara mentor dan mentee. Selanjutnya, tipe mentoring berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya. Tipe mentoring berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tradisional mentoring atau tradisional face-to-face mentoring. Ini merupakan proses interaksi atau komunikasi tatap muka antara orang yang lebih senior atau mentor dan junior atau mentee yang memerlukan kebimbingan atau bantuan, dan mentoring ini terdiri dari satu mentor dan satu mentee. Selanjutnya, e-mentoring. E-mentoring merupakan proses mentoring yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, yakni dengan mengadakan komunikasi lewat email, telekonferensi dengan mentor sesuai dengan kesepakatan mentor dan mentee. Tipe mentoring ini biasa dilakukan apabila mentor dan mentee terpisah jarak untuk beberapa waktu. Yang selanjutnya, peer mentoring. Peer mentoring biasa dilakukan apabila
mentor berhalangan hadir untuk mengadakan pertemuan dengan menti, kemudian memilih salah satu anggota menti yang dianggap mampu untuk menggantikannya, dengan catatan menti yang ditunjuk sebelumnya telah diberikan bekal mengenai apa yang akan disampaikan pada kegiatan mentoring. Yang selanjutnya, grup mentoring. Grup mentoring ini merupakan tipe yang dilakukan apabila sumber daya mentor kurang memungkinkan, sehingga melakukan pendampingan untuk sekelompok atau beberapa orang. Dan yang terakhir, tim mentoring. Tim mentoring merupakan tim mentoring yang dilakukan apabila terdapat beberapa keahlian atau tujuan yang ingin dicapai menti. Satu kelompok menti mendapatkan beberapa mentor sebagai pengampunya. Apabila keahlian yang ingin dilatih menti sudah tercapai, maka menti akan kembali lagi ke bentuk semula, yaitu grup mentoring. Adapun syarat-syarat untuk menjadi mentor, yang pertama mencari tahu motivasi intrinsik. Dengan mengidentifikasi minat alamiah dan faktor-faktor yang bisa memotivasi menti melalui sebuah reward yang diberikan seperti kompensasi lebih. Selanjutnya menjadi role model. Memberikan contoh perilaku mentor pada menti dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengamati perilaku yang efektif. Jika dilihat dari konteks profesional yang berbeda, kegiatan yang melibatkan demonstrasi mengenai leadership yang kuat dalam mengerjakan sesuatu. Yang selanjutnya, identifikasi capaian target bersama. Identifikasi capaian target bersama, mentor mampu membuat menti bisa melakukan hal-hal yang lebih dari yang biasa dilakukan. Manfaatkan momen pembelajaran. Mentor yang hebat akan menunjukkan empati untuk memahami kapan menti bisa memperkuat kemampuan personal learning mereka dan kemudian memanfaatkannya untuk memberikan pesan penting yang bermanfaat bagi perkembangan karir mereka. Yang selanjutnya, bangun skill yang memungkinkan menti agar berpikir lebih strategis. Sebagai mentor, diharapkan mampu memberikan metode model strategis thinking dengan mendemonstrasikan bagaimana menti mampu menghasilkan outlook yang lebih strategis pada jangka waktu tertentu. Juga bisa membimbing menti menuju sumber informasi untuk memfasilitasi cara pandang yang strategis tentang kemampuan. Selanjutnya, adapun syarat mentoring yang lain seperti mampu untuk memberikan masukan yang bermanfaat dan memerankan peran sebagai seorang pengajar dengan skill yang dimiliki, dan mampu untuk berperan sekaligus sebagai konsultan, pelatih, penasehat, guru, master, maupun terapis dan pembimbing. Oke, yang selanjutnya yaitu tahapan mentoring. Nah, yang pertama itu ada I do you watch, yaitu seorang mentor akan memberikan contoh atau teladan yang dapat diikuti oleh seorang menti. Yang kedua ada I do you help, yaitu seorang mentor akan melakukan sesuatu kegiatan dan mengajak menti untuk melakukan kegiatan tersebut dengan cara membantu mentor melakukan suatu kegiatan tersebut. Pada tahap ini, seorang menti secara tidak langsung terlibat dalam proses pembelajaran serta bisa merasakan prosesnya lebih dalam. Yang ketiga yaitu You do I help. Seorang menti akan melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang telah dipelajari sebelumnya dengan arahan dan bantuan dari mentor agar menti dapat tetap berada dalam jalur pembelajaran yang benar dan seharusnya. Yang keempat yaitu ada You do I watch, yaitu seorang menti akan melakukan suatu tindakan dan kemudian mentor akan menilai serta mengamati tindakan dari seorang menti tersebut. Tahap ini juga seorang mentor harus sudah memiliki keyakinan pada kemampuan dan kompetensi diri sendiri yang sudah diberikan arahan serta bimbingan oleh mentor. Nah, ada tahap mentoring lain yaitu model Ali dan Tomei tahun 2008. Yang pertama ada invitation atau undangan. Pada tahap ini, seorang mentor harus bersedia untuk memberikan waktu serta energinya untuk mengarahkan, membimbing, dan membina seseorang yang dapat diarahkan kepada tujuannya, mau untuk belajar, menghormati, dan mempercayai seorang mentor. Yang kedua ada working pace, yaitu mentor harus dapat membantu menti dengan cara menjelaskan kembali tujuan mentoring yang dilakukan, memberikan bimbingan yang diperlukan, dan membagi informasi untuk mencapai suatu kesuksesan. Yang ketiga ada termination pace, yaitu mentor memberikan kesadaran kepada menti terkait kekuatan, potensi, dan keunikan yang dimiliki menti.
Tahap ini juga seorang mentee sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang mentor. Nah, ini ada contoh pelaksanaan mentorship. Jadi, kegiatan mentorship dilakukan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Kegiatan mentorship ini dilakukan oleh Nurse Rema sebagai mentor kepada mentee yaitu Nurse Safa sebagai perawat baru yang sedang menjalani proses orientasi di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Mentee diberikan kesempatan untuk memilih mentor masing-masing. Kegiatan mentorship dilakukan melalui proses interview yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu initial interview, intermediate interview, dan final interview. Yang pertama ada initial interview. Kegiatan initial interview merupakan kegiatan awal dalam mentorship. Nah, kegiatan initial interview ini meliputi membina hubungan saling percaya dengan mentee, mencari tahu tentang tahap training mentee, membantu mentee untuk menyusun tujuan yang akan dicapai dalam stage, menanyakan jika mentee mempunyai tugas atau pengkajian, mencari tahu jika mentee mempunyai kecemasan spesifik, dan memberi dukungan mentee untuk melakukan self-assessment setiap stage. Yang kedua ada intermediate interview, yaitu meliputi menanyakan pendapat yang lebih luas dari perawat lain, mendukung mentee untuk melakukan self-assessment, melakukan klarifikasi setiap poin yang dibuat mentee, memberikan saran untuk perbaikan, mencatat poin yang dibuat oleh mentee, melihat kembali perkembangan mentee, mendorong mentee untuk menjawab pertanyaan, dan memastikan privasi untuk wawancara. Yang terakhir yaitu final interview, yang dilakukan antara lain menganjurkan mentee untuk mengisi self-assessment lagi dan kemudian menghubungi pihak rumah sakit bila ada hal penting. Nah, ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi mentorship ini. Jadi begitu teman-teman penjelasan terkait mentorship. Sudah paham kan sekarang? Sekian materi yang bisa kami sampaikan tentang mentorship. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.